it's fine sebetulnya. Aku bukan mempermasalahkan soal itu. Aku juga tidak mempermasalahkan teman-teman ataupun ada dari kalian yang bilang. Allah juga bilang ataupun berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum itu sendiri tidak merubahnya. Nah, jadi tugas kita hanya Suatu hari aku sama Nyoana datang ke tempat karaokean, dan waktu itu tuh sering bareng-bareng sama Ana ya. Pas waktu PPL pernah bareng, dan aku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nagari Sri Pujia. Dan pada hari ini gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini aku mau random talk lagi seputar pertanyaan dan pernyataan netizen. Yang pertama itu banyak banget yang nanya setelah aku collab sama Nyoana, kenapa aku dan Nyoana manggilnya Nyok-Nyoan gitu kan? Apakah ada arti khusus ataupun Nyok itu adalah nama panggilan geng atau apa gitu kan? Nah, sebenarnya ini tuh udah dibahas di video-video sebelumnya yang judulnya Random Talk Part 1. Nanti aku taruh linknya di atas. Nah, nanti kalian bisa cek ulang. Tapi sebelum itu aku juga mau sedikit sharing ataupun cerita awal mula aku collab sama Nyoana atau Ana Amalia. Dan aku juga mau menanggapi respon sedikit soal netizen yang banyak juga bilang katanya pansos lah, atau ada juga yang bilang jangan terlalu berambisi ataupun terlalu terobsesi dengan kesuksesan Ana Amalia, karena jalan rezeki tiap orang itu beda-beda dan alur cerita hidup masing-masing setiap manusia itu berbeda gitu kan. Oke. It's fine sebetulnya. Aku bukan mempermasalahkan soal itu. Aku juga tidak mempermasalahkan teman-teman ataupun ada dari kalian yang bilang seperti itu. It's your opinion, itu pendapat kalian dan itu hak kalian gitu kan. Tapi di sini aku mau menanggapi sedikit dan juga mau sharing ataupun cerita awal mula aku collab sama Nyoana itu gimana gitu ya. Nah, langsung aja. Jadi sebetulnya dari tahun kemarin itu aku udah berencana buat collab sama Ana, karena aku kebetulan punya YouTube itu dari tahun 2020 pas awal-awal corona itu, karena gabut kan, gak ada kerjaan. Bahkan sebelum Nyok Ana dipanggil sama Bunda Ashanti waktu itu ya, dan diundang di stasiun TV di acaranya Rumpi, waktu itu aku dan Ana udah berencana buat collab bareng gitu. Dan Ana juga udah welcome banget buat ngajakin collab. Nah, tapi sayangnya pas waktu itu aku masih fokus kuliah di Jogja. Aku waktu itu kuliah S2 karena aku ketemu sama Ana pas waktu kuliah S1. Jadi kami dipisahkan oleh jarak, aku di Jogja dan Ana di Pangandaran gitu kan. Nah, kalaupun aku pulang ke rumah, itu jaraknya masih jauh, aku di Majalengka dan Ana di Pangandaran. Kalau misalkan aku ke rumah Ana, itu aku belum menikah waktu itu, belum ada orang yang antar pergi, dan jaraknya sekitar 5 jaman. Jadi waktu itu aku dan Ana sempat berencana buat collab by Zoom meeting gitu kan, atau video call, jadi semacam collab virtual kayak gitulah ya. Tapi qadarullah gitu kan, qadarullah kami masih belum bisa bertemu, masih belum bisa collab karena waktu itu ternyata sinyal di rumahnya Nyoana itu susah pada waktu itu ya, karena Nyoana juga suka bilang kalau misalkan awal-awal ngerintis YouTube itu di rumahnya nggak ada sinyal, kadang dia pergi ke kuburan, kadang dia pergi ke atap rumah gitu kan. Masya Allah perjuangan sekali ya, pokoknya jadi konten kreator itu perjuangannya emang gak abal-abal sih. Nah, jadi kami belum sempat collab waktu itu, dan pada akhirnya singkat cerita aku menikah dengan suami tepatnya 3 bulan yang lalu pada tanggal 7 Juni 2021. Dan aku kasih kabar ke Nyoana waktu itu dari jauh-jauh hari, karena Ana ini merupakan orang terdekat yang tahu gimana cerita perjalanan cinta aku gitu kan sama si AA dari dulu zaman kuliah S1. Dan waktu itu Nyoana juga sangat excited banget dan seneng banget kalau aku mau nikah gitu kan. Dan akhirnya Nyoana siap-siap kan dari jauh-jauh hari sama si bapak suaminya Pak Emen, udah siap-siap banget, dan aku juga udah semangat gitu, nanti Nyoana pasti hadir terus bikin vlog gitu kan, karena kita juga udah mau collab dari jauh-jauh hari dan belum terlaksana. Nah, ternyata pas waktu hari H, sayang seribu sayang, si bapak ternyata belum bisa berangkat karena bapak sakit gitu. Dan waktu itu Nyoana minta maaf sama aku kalau Ana nggak bisa datang pas hari H. Oke, dan aku memakluminya pas waktu itu.
Dan setelah beberapa hari kemudian, Nyoana berencana untuk datang ke rumah suami aku, yang mana aku waktu itu udah pindah ke Banjar. Kebetulan si AA orang Banjar, Jawa Barat. Nah, dan jaraknya itu dekat kan, lumayan dekat dibanding jarak antara Majalengka ke Pangandaran gitu. Jadi waktu itu udah berencana dan niat banget Nyoana mau berangkat ke rumahnya si AA, rumah suamiku. Tapi ternyata kadarullah masih belum bisa ketemu karena pas hari itu Covid lagi gencar-gencarnya di Banjar. Dan itu lokasinya masih di sekitaran rumah si AA gitu, jadi nggak bisa ketemu. Dan akhirnya gagal lagi, batal lagi. Dan finally setelah beberapa minggu kemudian, aku dan suami akhirnya memutuskan untuk aku dan suami aja gitu yang datang ke rumah Nyoana untuk bersilaturahmi karena udah lama banget nggak ketemu. Terakhir ketemu itu awal tahun 2019 dan itu pun di pernikahannya temen orang Garut, Nyonya. Hai Nyonya, semoga Nyonya nonton. Waktu itu terakhir ketemu ya. Nah terus kalian collab juga dong pastinya, nggak menyanyikan kesempatan gitu ya. Dan alhamdulillah setelah sampai di rumahnya Nyoana, kami disambut dengan baik sama Bapak Emen, sama Nyoana. Alhamdulillah banget, pokoknya mereka welcome banget. Dan kami pun sampai diajakin nginep bermalam-malam gitu. Maksudnya tuh bukan bermalam-malam, apa ya, berhari-hari gitu loh. Dan kami waktu itu nginep cuma 1 malam aja karena si AA ada keperluan. Dan akhirnya kita ngonten bareng di saung sawah, terus ngonten bikin make up challenge gitu kan. Teman-teman bisa cek linknya di atas atau kalian bisa cek juga video-video aku sebelumnya. Pokoknya banyak banget video-video collab aku sama Nyoana dan Bapak Emen gitu kan. Nah alhamdulillah akhirnya collab aku yang tertunda dari 1 tahun yang lalu bisa terlaksana atau bisa terwujud gitu kan. Jadi buat teman-teman yang bilang pansos ataupun bilang aku terlalu berambisi, jangan terlalu berambisi ataupun jangan terlalu terobsesi, it's okay, it's never mind gitu kan, nggak apa-apa. Dan aku juga paham kalau setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi udah digariskan oleh Tuhan jalan kehidupannya masing-masing, jalan rezekinya masing-masing, bahkan dari masih usia di dalam kandungan 4 bulan gitu kan. Tapi tugas kita sebagai manusia hanya memaksimalkan ikhtiar ataupun usaha dan memperkuat doa gitu kan. Karena kita nggak mungkin kan diem-diem di rumah ataupun misalkan hanya bersantai-santai saja terus rezeki akan datang dengan sendirinya kepada kita gitu kan. Tapi kita juga harus memaksimalkan usaha tersebut karena Allah juga bilang ataupun berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum itu sendiri tidak merubahnya. Nah jadi tugas kita hanya memaksimalkan ikhtiar tersebut dan berdoa tentunya jangan lupa. Setelah itu kita bertawakal. Nah ikhtiar atau berusahanya dalam bentuk apa gitu kan, ya dalam bentuk apapun, karena kita tidak tahu jalan rezeki kita itu kemana gitu kan. Karena yang namanya rezeki, jodoh, kalau kata orang Sunda mah jodoh bagja pati cilaka, itu misteri atau rahasia Allah gitu kan. Nah maka dari itu kita wajib berusaha gitu kan, dan berusahanya dalam bentuk apapun, kayak misalkan YouTube ataupun apalah, itu juga kan salah satu bentuk usaha gitu. Selama itu tidak merugikan orang lain dan selama itu halal gitu kan, why not? Bahkan mungkin saja Allah menitipkan jalan-jalan rezekinya, pintu-pintu rezekinya lewat perantara Ana Amalia. Karena buktinya banyak banget youtuber-youtuber dari Langkap Lancar yang udah monetisasi, udah gajian berkat collab sebelumnya gitu kan bareng Ana Amalia. Nah semoga saja aku juga tidak menutup kemungkinan, berharap suatu saat nanti aku juga bisa monetisasi dan bisa gajian seperti mereka kayak gitu. Kalau misalkan ada yang bilang pansos ataupun terlalu berambisi dengan kesuksesan orang lain ataupun iri dan lain sebagainya, nah itu hak kalian sih sebetulnya. Tapi aku cuma ingin menanggapi sedikit dan ingin memberikan apa ya, kayak semacam meluruskan mungkin ya, dan menanggapi sedikit komentar dari netizen gitu. Oke, jadi gitu ya, agak sedikit gugup, mohon maklum, mohon maaf karena ini nyangkut soal perasaan sih. Aduh gimana ya. Tapi makasih banyak buat netizen yang komen kayak gitu juga, makasih banyak, kalian perhatian, dan berkat kalian aku juga bisa bikin konten ini. Kalian semoga komentar kalian memberikan apa ya, efek positif gitu buat aku, buat lebih semangat lagi. Oke, lanjut, kita santai aja. Tadi kayak tegang banget gitu ya. Lanjut ke pertanyaan netizen, kenapa aku dan Nyoana selalu
manggilnya Nyo gitu kan. Kadang Ana bilang ke aku Nyonden, atau aku ke Ana bilangnya Nyo Ana gitu. Nah sebetulnya pas waktu awal kita kuliah gitu kan, awal semester 1 itu aku sering nginep di rumahnya Nyo Ana. Aku sering nginep sama Nyo Nia juga, orang Garut, karena kebetulan kami tuh bertiga bersahabat dari S1 dulu, dan kami sering bareng-bareng, kayak tidur bareng, masak bareng, terus belajar bareng, yang paling sering tuh belajar bareng. Nah waktu itu pas waktu aku nginep di rumah Ana tuh selalu bilang Nyo gitu, tapi bilangnya bukan sama orang, sama kucing. Katanya gemes gitu, karena Ana ini suka banget sama kucing, dan karena lucu kucingnya, jadi dia selalu bilang Nyo gitu. Nah terus dia juga punya adik namanya Demarlan, yang sekarang punya channel YouTube namanya Marlanson. Nah itu Ana selalu bilang Nyo gitu, atau sama neneknya juga suka bilang Nyo, kalau misalnya gemes tuh suka bilangnya tuh Nyo gitu. Nah kebetulan kayak pas waktu itu tuh aku sama Nyonia, yang sahabat satunya lagi, itu kayak lucu aja gitu dengernya, kayak aduh nama kesayangan kayaknya bagus gitu dipanggil Nyo gitu. Terus iseng-iseng aja, Nyonia tuh awalnya bilang Nyo-nyoan gitu kan sama Ana, terus Nyo Ana juga bilang Nyo-nyoan sama Nyonia. Nah terus aku ngikutin deh, karena aku kan katanya anak bungsu, yang paling muda gitu lah diantara mereka berdua gitu kan, jadi dibilangnya bungsu, aku ikut-ikutan. Nah jadi sebetulnya Nyo itu bukan nama geng ataupun ya nama yang memiliki arti gitu ya. Ya itu mah cuma iseng-iseng doang, karena kita suka gemes sama kucing. Jadilah nama kita pun dilandih kalau kata orang Sunda mah, atau dipanggil atau disebut Nyo juga, dan alhamdulillah nama itu melekat sampai sekarang. Dan by the way, aku waktu dulu kan sering bareng-bareng sama Ana ya. Pas waktu PPL pernah bareng, dan aku juga mau sedikit sharing, sedikit flashback ke belakang gitu kan. Waktu PPL dulu tuh aku sama Ana sering banget pusing karena banyak tugas kuliah, terus PPL juga itu dari pagi sampai sore ngajar gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu aku sama Ana satu guru pamong namanya Pak Sony, waktu itu inget aja. Jadi beliau tuh jarang masuk, dan kami yang menggantikan posisi beliau gitu. Jadi kayak mumet banget kalau misalkan pulang dari PPL tuh capek. Dan pernah pas waktu suatu hari aku sama Nyo Ana datang ke tempat karaokean, dan waktu itu tuh kami tuh nyanyi nggak jelas gitulah pokoknya. Oke deh guys, jadi itu dia video untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan terima kasih juga untuk semua penonton setiaku. Pokoknya much love, deep love, dan apalah pokoknya. Terima kasih yang selalu nonton setia. See you on my next video. Dan jangan lupa share juga video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you again and bye-bye.